Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kasih karunia damai sejahtera Tuhan melimpah di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dan biarlah terus sepenuhnya hati kita ini kita serahkan kepada Tuhan, menjadi rumah doanya, menjadi bait sucinya hari-hari ini, supaya kita terus dibawa di dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Mari saya jemput sidang jemaat yang di rumah-rumah. Bersama kita berdiri, kita akan berdoa lebih dahulu, bersehati menyerahkan ibadah kita sore malam hari ini. Haleluya. Kami mau membawa sepenuh hati kami ini Tuhan, menyembah Engkau, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Karena memang hanya Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah sampai selama-lamanya. Engkau Raja kami, Engkau Juru Selamat penebus kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih Yesus buat berkat penyertaan-Mu, berkat kemenangan-Mu kami bisa hadir mengikuti ibadah doa penyembahan kami sore malam hari ini. Seluruh kami jemaat Tuhan, biarlah Engkau perkenankan di dalam kuasa darah anak domba Allah, Roh Kudus Allah, untuk Tuhan kami senantiasa dilingkupi, untuk kami senantiasa merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu dalam ibadah kami. Dari awal sampai pada akhirnya Engkau yang menjadi kepala imam besar agung di tengah-tengah kami. Khususnya para pelayan-Mu, berkati, urapilah dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala gangguan pekerjaan iblis setan apapun itu, kami mau tolak dia, usir dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Kami mau masuk lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami buka hati kami buka suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahbiskan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tuhan melihat hati. Kita bawa hati kita dengan ketulusan, kekaguman, dan kebutuhan campur tangan Tuhan. Haleluya. Kita sembah Dia. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu Yesus. Hatiku mengasihi-Mu Bapa. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu. Ini hatiku menyembah-Mu.
hatiku menyembahmu. Haleluya. Ini hatiku ya Tuhan menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu Yesus. Hatiku mengasihimu Bapa. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu Yesus. Hatiku mengasihimu, oh Bapa. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Sekali lagi, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Kita sembah Dia. Hatiku mengasihi, selamanya mengasihimu. Hatiku mengasihi sampai menutup usia mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat, Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Kami bawa hati kami menyembahmu Yesus, Raja kami. Kami bawa hati kami sepenuhnya naikkan syukur, terima kasih bagimu. Kami bawa hati kami yang tulus dan kagum padamu Bapa. Haleluya. Kami bersyukur buat campur tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat curahan berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih yang sempurna. Haleluya, syukur, terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua yang ajaib, buat semua mukjizat, buat semua campur tangan-Mu dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kedamaian dalam hati kami Tuhan. Syukur, terima kasih Bapa. Syukur, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih, syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau lihat hati kami Bapa. Kau lihat hati kami yang rindu menyembah-Mu. Kau lihat hati kami yang sungguh tulus dan kagum akan Engkau Tuhan. Karena Engkau seorang diri melakukan keperkasaan dalam hidup kami. Kau seorang diri yang mengerjakan mujizat yang ajaib dalam hidup kami.
Kau yang seorang diri mengulurkan tangan-Mu Tuhan, mencurahkan belas kasih dan kuasa-Mu terjadi atas hidup kami. Perkenankan kami untuk menyerahkan sepenuhnya hidup kami ini, sepenuhnya hati kami untuk kediaman-Mu, untuk kemah suci-Mu, untuk tabernakel-Mu Roh Kudus. Pakai hidup ini, pakai hati ini Tuhan, untuk hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan pujian hati ini rumah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Ku jadikan hati ini, haleluya, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ya Tuhan. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Haleluya. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau-Mu. Di hati inilah, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau-Mu ada. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita berdiri, kita pujikan lagi. Ku jadikan hati ini, haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Di hati inilah, di hati inilah rumah-Mu. Amin. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau-Mu. Kami percaya, kami serahkan, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa. Sekali lagi, di hati inilah, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau. Dimana ku kan berada, di
dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya hati ini, sepenuhnya hidup ini menjadi rumah kediaman-Mu baik suci. Jadikan hidup kami ini menjadi biji mata Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang dimiliki oleh Tuhan dengan tanda darah penebusan-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengar sabda-Mu Bapa, dengar firman. Biar sekali lagi kami mohon belas kasih pengurapan Roh Kudus Allah mengurapi seluruh jemaat, mengurapi kami semuanya. Tuhan Yesus membuka pikiran kami sehingga kami bisa mengerti, percaya, yakin akan firman. Terlebih melakukan firman-Mu Tuhan dengan setia. Sampai pada akhirnya ibadah ini tetap Engkau Yesus Raja menjadi kepala imam besar agung di tengah kami. Jika masih ada sisa kuasa iblis setan pengganggu konsentrasi kami tolak usir dia, kami hancurkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus, darah anak domba Allah berkebenaran. Kami siap dengar firman-Mu Bapa. Kami siap dengar firman-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali saya sapa kita sekalian. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpah-limpahkan di dalam kehidupan kita, mulai sore malam hari yang berbahagia ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita sekaliannya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga hati kita ini dengan segala kewaspadaan. Karena jikalau hati kita ini kita tidak jaga dengan segala kewaspadaan, mungkin sadar atau tidak sadar, hati ini sudah mulai disesatkan. Hati ini sudah mulai dikotori. Hati ini sudah mulai bengkok. Hati ini sudah mulai tidak percaya lagi kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan yang kita punya itu harus kita kerahkan semaksimal mungkin untuk menjaga hati kita ini. Kita akan perhatikan firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-32. Kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat 1 sampai dengan 5. Ulangan pasal yang ke-32 ayat 1 sampai dengan ke-5, firman Tuhan berkata, "Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit." Bagaimana perkataan firman Tuhan ini secara khusus disampaikan Tuhan lewat mulut Musa untuk diperdengarkan, dinyatakan kepada bangsa Israel pada saat itu. Bahwa ada ditemukan Israel asli pada saat itu yang hatinya bengkok dan belat-belit. Kalau dalam firman Tuhan di surat Paulus dikatakan, angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini sama, Bapak Saudara.
Jadi kalau di Israel yang asli saja pernah terjadi ada orang Israel yang hatinya bengkok dan belat-belit, hatinya bengkok dan disesatkan, maka penggenapannya pun pasti juga ada terjadi kepada bangsa Israel rohani di akhir zaman ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Perhatikan ayat yang kelima. Menjadi ayat utama kita. Perhatikan ayat yang kelima, saya baca ulang. Berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok hatinya dan belat-belit, dikatakan di sana. Orang kalau sudah bengkok hatinya, firman Tuhan berkata, maka kelakuannya akan busuk di hadapan Tuhan. Secara kasat mata, kita tidak bisa tahu hati orang itu sudah bengkok dari Tuhan, hati orang itu sudah sesat dari Tuhan atau tidak. Karena kita mengenal istilah dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Tetapi kita bisa lihat secara rohani tanda-tanda dari kehidupan itu, dari kehidupan kita. Apakah hati ini masih lurus kepada Tuhan? Apakah hati ini sudah bengkok di hadapan Tuhan? Kita belajar dikatakan tadi di ayat 5a, berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya. Inilah tanda yang bisa kita perhatikan sama-sama jemaat Tuhan. Kita berdoa supaya ini tidak ada di tengah-tengah jemaat di Ebenezer maupun di Tempuran. Supaya tidak ada jemaat Tuhan yang kelakuannya busuk terhadap Tuhan. Busuk di hadapan Tuhan. Coba kita baca di Ulangan 31 ayat 29. Ayat yang ke-29 sampai dengan 30. Ayat 29 sampai dengan 30. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel asli pada saat itu nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Musa diberikan Tuhan karunia bisa tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dikatakan di sana, aku tahu sesudah aku mati kamu akan berlaku sangat busuk. Dia tahu Israel ini orangnya bebal, orangnya keras hati, pemberontak, dan suka melawan firman Tuhan. Dan dikatakan di sana mereka berlaku sangat busuk dan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau Bapak Saudara baca, ya sebelum Musa tiba pada azalnya, dia sempat mengucapkan berkat kepada 12 suku Israel. Padahal dia tahu dari ayat ini 29, sesudah aku mati, kamu berlaku sangat busuk terhadap Tuhan. Walaupun dia tahu itu akan terjadi, tetap menjelang ajalnya, dia memberkati 12 suku Israel dengan berkat yang luar biasa. Bisa lihat kelembutan hati Tuhan lewat hati Musa yang dinyatakan lewat ayat ini. Walaupun Musa tahu kelakuan Israel nanti seperti apa, tetapi dia tetap lebih fokus untuk mengucapkan kata-kata berkat kepada bangsa Israel itu. Ya, orang yang lembut hatinya seperti Musa, saudara, yang tidak ada kebusukan. Walaupun dia tahu orang ada salah sama dia. Walaupun dia tahu orang itu sulit berubah di hadapan Tuhan. Tetapi tetap
cerminan hati Musa adalah hatinya Tuhan yang lembut hati. Dia tetap mengucapkan kata-kata berkat kepada bangsa Israel. Ya, Bapak Saudara bisa baca nanti di Ulangan 33. Bagaimana Musa kepada Israel, dia mengucapkan kata-kata berkat. Sampai pada akhirnya pasal 34 firman Tuhan mengatakan kematian Musa. Puji nama Tuhan. Dengar baik jemaat Tuhan. Dengar baik. Betapa Tuhan itu mengasihi kita. Walaupun dia tahu kita menjadi orang Kristen yang bebal seperti Israel, keras hati seperti Israel, tidak mau berubah, susah berubah seperti Israel. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap memberikan kita kesempatan menikmati berkat-Nya. Dengan harapan, dengan tujuan kita mau berubah. Supaya hidup kita tidak lagi berlaku busuk di hadapan Tuhan. Supaya hatimu jangan bengkok. Jangan mau disesatkan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Orang kalau sudah hatinya bengkok, orang kalau kelakuannya busuk, dikatakan tadi, maka juga perbuatannya itu jahat. Perhatikan. Di saat Musa berkata ini, sampai dia mati, keadaan masih baik-baik. Sampai akhirnya dilanjutkan tongkat estafet kepemimpinan oleh Yosua, masih baik-baik. Lalu tibalah penggenapan dari apa yang diucapkan oleh Musa tadi, bahwa kamu akan berlaku busuk dengan kasus yang kita kenal dengan cerita Akan. Coba kita lihat dalam Yosua pasal yang ke-7. Yosua pasal yang ke-7. Ayat 1, nanti kita lompat ayat yang ke-19 dan 2 sampai dengan 21. 1, 19 sampai dengan 21. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dihususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dihususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. 19, berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormati Tuhan, Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Perhatikan, aku melihat kebusukan kelakuan Akan dimulai saat dia berkata, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan seterusnya. Yang pada akhirnya berakibat di ayat 24, kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak dan jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor, di mana di sana terjadi eksekusi. Seluruh bangsa Israel melempari dia dengan batu sampai mati. Bermula dari Akan berkata, aku melihat. Aku melihat. Ya. Hati-hati dengan apa yang kita lihat hari-hari ini. Hati-hati dengan apa yang kita lihat hari-hari ini. Di saat Akan melihat, dia mengingini dan dia berbuat jahat, Bapak Saudara. Hati-hati apa yang kita lihat hari-hari ini. Dan iblis sangat tahu apa yang dia harus lakukan untuk mencobai dan menggoda mata kita hari-hari ini. Mencobai dan menggoda pandangan kita hari-hari ini. Dan itu dia sudah buktikan. Di saat dia mencobai Yesus di dalam Lukas pasal yang keempat, di saat dia mencobai Yesus, dia juga
goda Yesus dengan pandangan ini. Supaya pandangan Yesus membuat dia menginginkan harta duniawi ini yang menyebabkan hatinya menjadi bengkok dari Tuhan. Sehingga kelakuannya menjadi busuk di hadapan Tuhan. Lukas 4. Ayat yang kelima mulai perhatikan. Kemudian iblis, si ular membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dalam sekejap mata, saudara. Perhatikan perkataan. Ya, dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua. Jadi bisa oleh kuasa kegelapannya nampak di hadapan Yesus semua kerajaan dunia yang megah itu berkumpul dalam satu pemandangan pada saat itu. Dalam satu pemandangan, dalam satu show diperlihatkan oleh iblis. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu dan serta kemuliaannya, ya, akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, perhatikan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Satu-satunya cara utama yang Yesus teladankan untuk supaya mata kita ini tidak sampai mengingini, tidak sampai pada perbuatan yang jahat adalah hari-hari ini banyak-banyaklah menyembah Tuhan. Banyak-banyaklah berbakti kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab yang lama, jangan mengingini sesamamu, harta sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini kambing domba sesamamu. Jangan mengingini tanah kepunyaan sesamamu. Itu bermula dari mana, jemaat? Bermula aku melihat. Lalu dia mengingini. Lalu dia berbuat jahat. Sehingga dia tidak peduli biar itu istri sesamanya diambil. Biar itu harta sesamanya diambil. Bahkan biar itu milik Tuhan sekalipun diambil, saudara. Inilah kejahatan akan yang sudah terjadi dan Musa sudah menubuatkan. Dan terjadi, memang terjadi. Kalau kita tidak menjaga pandangan kita hari-hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya. Wah, kalau jaga pandangan berarti kalau ada istri tetangga lewat tutup mata. Ya enggak begitu juga. Ya. Kalau ada tetangga punya harta yang lebih dari kita tutup mata, enggak usah lihat-lihat, enggak gitu juga. Tapi jaga matamu. Jaga matamu dengan segala kewaspadaan. Minta Tuhan, Tuhan berikan aku mata seperti matamu. Kuduskan mataku ini supaya saat aku melihat apapun, melihat siapapun, melihat apapun isi dunia ini, tidak sampai timbul dalam hatiku untuk mengingininya. Tidak timbul dalam hatiku untuk berani nekat berbuat jahat. Untuk memilikinya. Berdoa sungguh-sungguh. Jangan sepelekan soal perkara mata ini, saudara. Akan berkata, aku melihat. Aku melihat. Ya, beda cerita, permisi kalau kita lahir tidak melihat, beda cerita, saudara. Tapi saya yakin semua kita yang lahir dengan normal, sempurna, bisa melihat. Nah, jaga. Karunia Tuhan itu jaga. Jangan sampai disalahgunakan oleh iblis. Digoda kita, dicobai kita. Sehingga apa yang kita lihat kita ingini. Bahkan kita berani untuk berbuat jahat untuk memilikinya. Hati-hati, saudara. Ya, hati-hati dengan pandangan. Dari mata turun ke hati itu sungguh-sungguh terjadi. Dan iblis tahu itu, sehingga kepada Yesus pun ditawarkan itu dalam satu pandangan,
dengan sekejap mata dia perlihatkan semua kemegahan kerajaan dunia. Apapun isi dunia ini, pandanglah sewajarnya. Bahkan mungkin apapun isi dunia ini, cukupkanlah apa yang ada padamu. Karena berkat Tuhan kepada setiap orang percaya, itu pasti dan jaminnya adalah korban Kristus, firman Tuhan, dan porsi takarannya itu masing-masing bagi saudara. Yang benar itu adalah, mari hari-hari ini kita melihat dan mengingini seperti hatinya Tuhan. Melihat dan mengingini seperti hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan ingini hari-hari ini? Seperti hatinya. Itulah juga berdoa supaya ada dalam hati kita. Mazmur 132. Mazmur 132, kita baca ayat 13 sampai dengan Mazmur ya. Mazmur 132 kita akan baca ayat 13 sampai dengan 18 ya. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orang yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, luar biasa. Dan orang-orang yang saleh akan bersorak-sorai dengan gira. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Tuhan memilih dan menginginkan Sion menjadi tempat dia berdiam, tempat dia berhenti, Bapak Saudara. Istilahnya perhentian itu berarti Tuhan merasa nyaman di sana. Tuhan merasa damai sejahtera di sana. Jadi saat kita melihat dan mengingini seperti hatinya Tuhan, seperti pilihan Tuhan adalah, biarlah hatimu senantiasa dipenuhi dengan perhentian, dipenuhi dengan damai sejahtera, berhenti mengingini yang bukan bagianmu, berhenti mengingini yang bukan menjadi milikmu, berhenti mengingini di luar batasmu sesuai kehendak Tuhan. Miliki hati yang damai sejahtera, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan keadaanmu sendiri, berdamai dengan keadaanmu sendiri. Biar rumahmu tidak lantai 3 seperti rumah orang. Berdamai dengan hatimu sendiri, dengan keadaanmu sendiri. Itu namanya mengalami perhentian seperti hatinya Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, berdamailah dengan keadaanmu sendiri. Berhenti. Hari-hari ini banyak-banyaklah melihat dan mengingini seperti hatinya Tuhan. Itu kuncinya untuk hidup kita ini senantiasa dikatakan dilimpah-limpahi dengan berkat-berkat perbekalan, baik rohani dan juga jasmani. Luar biasa. Lalu yang terakhir dikatakan tadi di sana, pandangan kita supaya tidak salah. Banyak-banyaklah memandang Tuhan. Banyak-banyaklah menyembah Tuhan. Yesus sudah bilang,
Ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allah saja engkau menyembah dan kepada Dia sajalah engkau berbakti, beribadah. Kalau Yesus sudah bilang ini kepada iblis, karena memang inilah satu-satunya cara utama bagi kita supaya tidak lagi tergiur, supaya bisa berhenti mengingini semua kemegahan kerajaan dunia ini. Hari-hari ini kita banyak-banyak menyembah Tuhan. Hari-hari ini kita banyak-banyak tetap teguh, tetapkan hati dalam damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Dua hal ini yang kita bagi, kita pelajari sama-sama supaya hati ini didapati oleh Tuhan. Kita masih tetap mengasihi Dia. Hati ini didapati oleh Tuhan, kita tetap percaya kepada Dia. Tuhan lihat hati kita tidak bengkok. Tuhan lihat hati kita tidak belat-belit. Tuhan lihat hati kita tidak disesatkan. Bahkan tidak akan pernah disesatkan. Karena kita mendapat karunia dari Tuhan. Tuhan berikan kita perhentiannya, damai sejahteranya. Tuhan berikan kita keteguhan untuk tetap menyembah Dia, beribadah kepada Dia. Orang Kristen, hatinya kalau tidak ada damai sejahtera, kalau hidupnya tidak suka menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tunggu saja. Matanya pasti akan sampai mengingini, pasti sampai kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu kelakuan busuk di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada solusi dari firman Tuhan selain mari kita datang sama-sama belajar. Berdoa hari-hari ini. Para pelayan mempersiapkan diri. Tuhan, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku. Penuhi hatiku dengan damai sejahtera-Mu. Penuhi hatiku dengan perhentian-Mu Tuhan. Supaya mataku ini tidak lagi membuat aku mengingini isi dunia ini. Supaya mataku ini tidak membuat aku lagi berbuat jahat di mata-Mu. Aku berhenti dalam perhentian-Mu Tuhan. Tuhan buat hatiku ini hanya menyembah Engkau. Walaupun iblis menggoda dengan semua kerajaan dunia ini. Tuhan, jamah hatiku, kuatkan hatiku untuk hanya menyembah Engkau saja. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita banyak-banyak berdoa supaya hatimu penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Penuh dengan keteguhan, keyakinan hanya Tuhan Yesus saja yang layak kita sembah. Banyak-banyak menyembah Dia. Hari-hari ini godaan iblis tidak main-main, saudara. Puji nama Tuhan. Mari biarlah Roh Kudus menolong sekalian kita. Kita akan datang sama-sama kembali merendahkan hati menyembah Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan, menaikkan mazmur pengagungan penghormatan kita. Kita sama-sama buka hati kita, buka suara kita. Yang mau tetap duduk silahkan, yang mau berdiri silahkan, yang mau berlutut juga silahkan. Angkat hatimu, buka suaramu, kita datang kepada Dia, memuji menyembah Dia. Bapa, sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Betapa aku mencintai, haleluya, segala yang telah terjadi. Syukuri saja. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Dia maha ada, haleluya. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi
rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, kasihnya besar bagi kita. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi kita puji dari atas. Betapa ku mencintai. Haleluya. Segala yang telah terjadi, kami mengasihi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, iya Bapa, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena ini hati kami. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah. Sekali lagi, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu, kasih-Mu sempurna Bapa, bagai air mengalir yang tiada pernah, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu tak pernah berhenti Tuhan. Kasih-Mu mengajarkan kami memberi. Kasih-Mu mengajarkan kami kelembutan hati. Kasih-Mu mengajarkan kami percaya Tuhan.
Engkau sanggup mengadakan mukjizat-Mu. Engkau sanggup melimpahkan berkat-Mu. Engkau sanggup memenuhi perbekalan kami Tuhan. Engkau sanggup Bapa, haleluya. Kami mau serahkan hati ini, ubahkan menjadi baru seperti hati-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah dengan sepenuh hati, hanya Kau Tuhan Yesus. Hati ini mau terus percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kau Raja kami, kemenangan kami, mengalahkan segala musuh kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pembelaan, perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dimanapun kami berada. Kau maha ada Bapa, Kau maha ada Yesus, Kau maha ada Roh Kudus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Suci, suci nama-Mu Tuhan. Kau yang maha tinggi, Kau yang maha besar, maha mulia selama-lamanya. Kau Yesus kami, Raja kami, penebus juru selamat, anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Semua yang terjadi Tuhan yang atur, semua yang terjadi Tuhan yang kehendaki. Kami tahu Bapa kami Bapa yang baik, menyediakan rancangan yang terbaik, menyediakan berkat yang terbaik, menyediakan masa depan yang terbaik. Kami mau terus ada dalam perhentian-Mu Tuhan. Kami mau terus ada dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah kepada-Mu ya Allah kami yang kudus, Bapa yang kekal. Haleluya. Hati kami milik-Mu Yesus, hati kami milik-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Karunia damai sejahtera-Mu lebih dari apapun Tuhan. Kaulah sumber damai sejahtera kami, Kaulah sesembahan kami Allahku. Haleluya, haleluya. Kau maha tahu, Kau maha adil, Kau maha benar Tuhan. Hanya Kau yang layak kami muliakan, kami tinggikan, agungkan. Engkau yang layak terima penghormatan, pengagungan, mazmur syukur kami Tuhan. Engkaulah yang layak, darimu, olehmu, bagimu semua kemuliaan, kebesaran, kekekalan, keagungan hanya darimu Bapa. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami percaya Tuhan. Kami menyerah, kami berserah di dalam tangan-Mu yang kuat, di dalam tangan-Mu yang berkemenangan Yesus. Haleluya, haleluya, syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu hormat, kemuliaan, kebesaran, kekuatan selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami semua kepunyaan-Mu Bapa, kami semua milik-Mu
Haleluya Tuhan. Biarlah setiap hari Tuhan menyelidiki hati ini. Setiap hari Tuhan meneguhkan hati ini. Supaya kami tetap percaya, tetap mengasihi Engkau Tuhan. Lebih dari apapun. Supaya hati kami ini terus dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Apapun yang dunia tawarkan, apapun yang iblis godakan Tuhan, apapun yang terjadi atas dunia ini, penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ini permohonan kami Tuhan. Ini permohonan kami Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu ya Bapa, yang tak pernah habis di hidupku. Benar Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya berikan kesempatan kepada jemaat Tuhan. Mungkin engkau dikoreksi oleh firman Tuhan. Kelakuanmu busuk hari-hari ini di hadapan Tuhan. Minta ampun nama Tuhan. Hatimu tidak ada lagi damai sejahtera Tuhan. Minta ampun nama Tuhan, minta damai sejahtera. Hari-hari ini engkau kurang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Minta ampun. Minta Tuhan berikan kerinduan itu kembali. Karena Yesus sudah memberikan teladan. Tuhan sudah memberikan ketetapan. Hanya dengan hatimu damai sejahtera. Hanya dengan hatimu dipenuhi penyembahan kepada Dia. Kita menang atas dunia ini. Kerajaan dunia ini. Mata kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Biarkan kami menyanyikan pujian ini. Jemaat Tuhan yang mau berdoa minta ampun. Jemaat Tuhan yang mau memohon kepada Tuhan. Saya berikan kesempatan. Haleluya. Haleluya.
Kami akan nyanyikan pujian ini dengan setengah suara. Silahkan berdoa kepada Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, Kau dengar seruan kami umat yang meminta ampun. Ampuni kami, Yesus. Kau dengar seruan kami memohon. Jawablah Bapa. Tidak ada kemampuan di dalam diri kami untuk hidup ini bisa setia dan semakin setia. Kami lemah Tuhan. Kami tidak berdaya. Kami tidak mungkin bisa menang atas setiap cobaan dan godaan iblis. Di saat dia datang menyuguhkan kemegahan dunia ini, kami kalah Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus menjadi Raja dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Roh Kudus berkemah dalam hati ini. Kami butuh Engkau Bapa dengan kuasa penciptaan-Mu memenuhi hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa buat berkat firman bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu itu teguh, berakar kuat dalam hati ini Tuhan. Sehingga kami bisa terus diingatkan untuk kami tidak bengkok hati, untuk kami tidak bisa disesatkan lagi Tuhan. Untuk kami tidak berlaku busuk di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, urapi, penuhi kami semua jemaat. Kuatkan kami untuk mampu melakukan firman dengan setia, dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat memberkati Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di Eben ini, di tempuran, berkati Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun setiap pribadi, turun di tiap-tiap keluarga. Atas sebuah nikah kami turun Tuhan. Atas pekerjaan kami turun dicurahkan. Atas setiap bisnis usaha kami turun dicurahkan. Kehendak Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Itu sebabnya kami mau bawa hidup kami, keluarga kami membawa buah nikah kami membawa pekerjaan usaha bisnis kami serahkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Untuk kerajaan Allah, untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati nikah-nikah jemaat menjadi nikah-nikah yang harmonis, penuh kasih mesra, kehangatan, damai sejahtera. Kerajaan Allah berkerajaan di tengah-tengah keluarga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada perpecahan, tidak ada perselingkuhan, tidak ada keretakan apapun itu. Kami usir itu Tuhan, kami tengking semua itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan iblis tidak bisa Tuhan masuk sedikit pun. Darah Yesus membungkus seluruh keluarga jemaat. Berkati anak-anak kami menjadi generasi muda, generasi penerus dalam pengembalaan ini, dalam pekerjaan Tuhan. Di rumah Tuhan ini berkati. Pendidikan mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka berkati. Masa muda mereka berkati Tuhan. Jangan sampai mereka masuk dalam pergaulan yang salah, pergaulan yang buruk Tuhan, komunitas yang buruk Tuhan. Biarlah Tuhan yang temukan mereka dengan komunitas yang baik, membangun rohani mereka. Temukan mereka dengan komunitas, dengan orang-orang yang baik, memberikan Tuhan dampak yang positif atas hidup mereka, masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan buat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini terganggu kesehatannya. Kami doakan Ibu Eli yang masih rutin cuci darah, Ibu Madi, Tuhan tolong. Anak Kaleb, Tuhan tolong. Anak Kiano, anak Vanolio, Tuhan tolong. Bapak Anwar, Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan tolong semuanya. Tuhan tolong semuanya. Siapapun jemaat-Mu yang saat ini terganggu kesehatannya oleh karena virus, bakteri, kuman apapun itu. Hai engkau virus, bakteri, kuman, oleh kuasa darah anak domba, darah Yesus yang berkemenangan, kami perintahkan engkau pergi, kami buang engkau sampai ke akar-akarnya, bersih engkau, jauh engkau dari tubuh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur Yesus menyembuhkan. Haleluya Tuhan. Berkati ibadah penggembalaan kami sepanjang minggu ini. Tuhan yang senantiasa karuniakan manna sorgawi, roti malaikat, pembukaan firman Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan. Pakai setiap imam-imam yang melayani, pakai setiap hamba-Mu Tuhan yang melayani dalam pemberitaan firman menjadi juru bicara-Mu ya Bapa. Pakai semuanya, beri kesehatan, kekuatan baru semuanya. Terima kasih Tuhan. Beberapa hari ke depan juga kami akan pesta demokrasi, pemilu. Tuhan, kami berserah hanya kepada Engkau. Ingatkan jemaat-Mu untuk tidak ada satupun yang golput, mempergunakan hak pilihnya dengan baik dan bijaksana. Roh Kudus tuntun hati kami, tuntun tangan kami untuk bisa mencoblos yang Tuhan pilih. Baik presiden, wakil presiden, baik caleg-caleg dari pusat sampai daerah, semuanya. Tuhan tuntun semua jemaat-Mu khususnya baik pertempuran, tolong Tuhan. Biarlah keadaan aman, kondusif, tidak ada keributan, kekacauan apapun dari pusat sampai daerah. Biarlah sungguh-sungguh semuanya terkendali Tuhan oleh bapak-bapak keamanan kami, TNI, Polri, semua tolong Tuhan. Bersinergi, bergandengan tangan sehingga semuanya terkendali aman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kota Kabupaten Mojokerto ini Tuhan berkatilah. Bapak Wali Kota, Ibu Bupati, semua jajarannya berkatilah. Berkati dimanapun jemaat-Mu berdomisili, bertempat tinggal. Berkati semua wilayah di mana kami tinggal Tuhan. Biarlah kemuliaan Allah Tuhan nyatakan
Kami bisa menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat Tuhan di mana Tuhan tempatkan kami untuk tinggal. Pakai kami semua Tuhan, lewat keramahan kami, perkataan kami, kemurahan hati kami Tuhan. Pakai semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarga Bapak Gembala. Berkati Tuhan, Tuhan senantiasa berikan roh hikmat dan wahyu marifat dari surga. Kewibawaan sebagai gembala sidang pemimpin kami Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu untuk terus bisa membawa domba-domba gembalaan yang Kau percayakan ini di dalam jalur yang benar, jalan salib Yesus menuju Yerusalem yang baru. Tuhan tolong berikan hati-Mu, berikan pikiran-Mu di dalam kehidupan beliau. Kebutuhannya, harapannya, Tuhanlah sumber berkat dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun program-program untuk sarana-prasarana gereja ini, acara-acara di gereja ini, baik yang tetap maupun yang fleksibel, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menjadi kepala di atas semuanya. Nama Tuhanlah yang dipermuliakan, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan yang sudah melayani saat malam hari ini. Semuanya pakai Tuhan terus dengan kesehatan, kekuatan, karunia Roh Kudus yang bertambah-tambah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bersyukur buat pimpinan Tuhan. Tuhan sudah menjadi kepala dalam rangkaian ibadah doa penyembahan kami malam hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput semuanya bangkit berdiri sama-sama. Kita akan datang membuka hati, mengarahkan kepada Bapa Surgawi yang segera mengulurkan tangannya untuk memberkati kita. Bukti kasih-Nya, bukti kasih sayangnya bagi seluruh jemaatnya. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita selesaikan ibadah kita ini, biarlah kita sama-sama menerima, menikmati berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya masuk dalam perhentian kekal di Yerusalem yang baru bersama dengan Dia. Kita terima berkat ini dengan sukacita bahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah-ibadah penggembalaan kita mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.